Profesor Dr. Emil Salim yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pertama, kami ucapkan tentu selamat tahun baru pada Profesor Emil Salim, dan kami yakin tahun baru ini Profesor Emil Salim tetap sehat walafiat dan segar bugar. Begini Prof, kami mengganggu Prof di tengah ketentraman kehidupan Prof untuk suatu pertanyaan yang sangat menyedihkan bagi saya. Saya belajar dari Prof tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang merupakan pedoman yang telah disepakati PBB sebagai pedoman pembangunan planet bumi abad ke-21 tanpa merusak dan tanpa menyengsarakan manusia. Tapi Prof, sayang sekali pada kenyataan di tanah air udara tercinta ini tampaknya pembangunan dilakukan tanpa peduli terhadap lingkungan dan terhadap manusia, sehingga di samping merusak alam juga menyengsarakan rakyat miskin dan masyarakat adat. Ya, Prof, kami mohon hari ini Profesor Emil Salim sebagai Bapak Lingkungan Hidup bangsa Indonesia ini, tolong Prof berkisah kenapa kok sampai begini dan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Silakan, Bapak Profesor. Terima kasih. Selamat tahun baru 2022 ini. Begini Pak Jaya, saya belajar ilmu ekonomi pembangunan pada tahun 50-an, kemudian ke 60-an. Apa yang saya belajar? Yaitu ekonomi mengelola sumber daya alam dan dilihat sebagai faktor biaya. Sehingga mengolah sumber daya alam menjadi output, menjadi barang jasa yang melebihi dari biaya mengolah sumber daya alam. Dengan selisih itu yang disebut laba, profit, tergeraklah ekonomi. Maka pengusaha mencita-citakan profit maksimalisasi, memaksimalkan harga hasil dengan biaya sebesar mungkin. Akibatnya adalah sumber daya alam itu dikuras dengan cara yang kosnya, biayanya serendah mungkin agar keuntungan menjadi besar. Ini adalah conventional economics yang saya belajar dari Berkeley Universitas California, Amerika Serikat, dan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Akibat dari pola pembangunan ekonomi seperti ini, maka
sumber daya alam terkuras, menjadi rusak. Batu bara digali menjadi lubang, ditinggalkan. Timah di bangka beton digali, timah diambil, yang ditinggalkan lubang. Begitulah seterusnya kita gali sumber daya alam, kita jadikannya produk, dan kita tinggalkan alam itu berlobang. Rusak alam itu. Waktu itu saya tidak kenal lingkungan. Tahun 5960 itu. Kemudian menjadi Menteri Lingkungan oleh Pak Harto. Saya mengaku pada Pak, saya ini ekonomi. Beliau berkata, ekonomi rumah tangga manusia, ekologi rumah tangga alam. Waduh. Sama rumah tangga. Jadi saudara itu bisa belajar mengkaitkan rumah tangga manusia dari rumah tangga alam. Logis, benar. Tetapi saya tidak mengerti apa itu ekologi, terus terang. Jadi saya terjun ke dalam bidang tanpa mengetahui apa itu. Tetapi berkat teman-teman dan ada petunjuk dari Buya Hamka yang sangat menarik. Oh ya? Buya Hamka berkata, kau pergi ke lapangan, ke daerah, ke masyarakat, lihat bagaimana mereka hidup membangun ekonomi dengan alam. Oh. Saya ke Madura, ke tempat Anukaya, Gulug-Gulug. Dan di Gulug-Gulug itu kering gersang Madura itu. Apa yang saya lihat? Pondok pesantren, pemimpin pondok pesantren mengadakan usaha menanam pohon di tengah gurun-gurun yang kering itu. Tiap tahun santri-santri nanam pohon. Terus menerus. Akhirnya pada 5 tahun yang ke-5 tahun terundang hujan. Turun hujan karena kesejukan, dipicu oleh kesejukan. Dengan hujan tumbuh tanaman-tanaman, kekeringan menjadi hijau. Jadi ada tangan manusia belajar bahwa alam ini jika kembali pulih menjadi hijau, sejuk, mengundang hujan, mengundang kehidupan. Saya diundang pergi ke Maumere. Di Maumere ada Pater Bolen. Pater Bolen itu setiap hari Minggu sehabis khotbah, beliau minta agar pengikut-pengikutnya kembali menanam teras-teras bangku dengan lam torogung pinggir-pinggirnya itu. Ingat, Maumere itu kering. Maumere itu sangat tertinggal miskin. Maka tanah itu menjadi teras bangku ditanam dengan lam torogung. Dan kemudian, beberapa tahun kemudian saya diundang kembali. Pater Bolen mengundang saya masuk ke sungai kecil, creek namanya itu. Air mengalir. Dan air itu disprinkle di atas kepala saya. Meresmikan Sungai Le namanya. Apa yang saya belajar dari pengalaman ini? Alam ini yang kering gersang bisa dibangun menjadi hijau lestari kembali. Mengundang hujan, mengundang air, mengundang sungai, mengundang air kembali mengalir. Lingkungan itu hidup, bukan mati. Maka kunci dari lingkungan hidup adalah supaya fungsi alam itu kembali hidup. Pohon yang mati dihidupkan,
binatang-binatang seaneka ragam dikembangkan sehingga saling isi mengisi. Maka saya belajar dari pengalaman di lapangan dan lahirlah ekonomi perlu tidak rusak lingkungan satu. Tetapi kepentingan ekonom lain dari kepentingan lingkungan. Maka lahir faktor sosial. Apa yang kita bangun? Kau ekonom, kau ekolog. Masyarakat, manusia, sosial. Jadi pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan untuk apa? Pembangunan lingkungan bukan untuk hanya sekedar agar binatang-binatang hidup, agar pohon bisa hidup. No, adalah mensejahterakan manusia. Dan ekonomi mensejahterakan manusia untuk apa? Dengan merusak? No. Dengan profit maksimalisasi? No. Dengan cukong? No. Dengan kesejahteraan masyarakat, rakyat miskin, keadilan sosial, dan sebagainya. Maka timbul segitiga. Ekonomi, lingkungan, dan sosial. Maka apa itu pembangunan berkelanjutan? Segitiga. Ekonomi dibangun di dalam masyarakat, tetapi ekonomi dan masyarakat dibangun dalam lingkungan alam ciptaan ilahi. A, B, C menyatu, dan dalam menyatu itu tumbuh bahwa ekonomi untuk kesejahteraan tanpa merusak alam, tanpa menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan sosial. Itu segitiga itu melahirkan pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Bung Jan, ini saya peroleh tidak dalam 1 tahun, 2 tahun. No, ini satu proses. Saya belajar dari alam, dari masyarakat, dari ekonomi. Jadi dalam perkembangan sustainable development di tanah air kita, dia tidak turun sebagai buku yang sudah siap untuk dilaksanakan. No, dia adalah hasil suatu proses dari perkembangan masyarakat dan bangsa ini. Itu, terima kasih. Wow, wow. Aduh, Profesor, saya terharu sekali. Saya terharu sekali mendengarkan kisah tadi pemahaman Profesor tentang pembangunan berkelanjutan yang ternyata merupakan proses belajar yang berkelanjutan juga, ya. Jadi Prof ini nggak berhenti, terus belajar. Prof, sekarang saya mohon maaf, pertanyaan saya bersifat pribadi. Kalau tidak salah Prof usianya kan 90 tahun. Ya. Prof, bagaimana? Wong saya umurnya baru 70 aja sudah, kalau mikir itu sudah kacau gitu. Lah Prof itu kok bisa tadi, bisa masih tetap mampu berpikir demikian jernih. Ya, jernih itu, perkataan jernih itu yang saya berani ucapkan, karena itu sebetulnya lebih hebat lagi. Nah, bagaimana Prof itu kok bisa bukan mempertahankan ya, tapi malah mengembangkan pemikiran Prof secara berkelanjutan. Itu kan sustainable itu tadi. Ya, silakan Prof, silakan, monggo. Jadi begini, ketika ya usia bertambah dan sebagainya, saya banyak bergaul dengan teman-teman yang sudah juga lanjut usia. Tetapi ada nasihat yang penting dari kita punya
Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir, yang berkata ketika beliau berhenti bekerja sebagai Perdana Menteri, kemudian kerja di rumah, jalan dengan cucu, kerja di rumah, jalan dengan cucu, dan sebagainya. Beliau sendiri berkata, saya merasa kehilangan gairah hidup, gairah berjuang. Saya kok merasa tua dengan cucu, jalan, kembali, dan sebagainya. Jadi, mindset menjadi orang tua. Maka berkata Mahathir, ketika ada kesempatan kembali ke pemerintahan sebagai Perdana Menteri, saya sambut. Baik, kenapa? Karena saya ingin berjuang, saya ingin aktivitas, saya ingin agar tidaklah hidup ini hanya untuk bercucu, tidur, makan, nonton HBO, dan sebagainya. No, hidup ini harus ada makna. Dan beliau terjun menjadi Perdana Menteri, dan gairah hidup beliau tumbuh berkembang menjadi sangat ini. Pelajaran saya adalah jangan kau berhenti di dalam mengejar cita-citamu. Tetap basis keluarga kau kembangkan, kecintaan pada anak cucu keluarga kau kembangkan, tetapi cita-cita untuk bangsa, untuk negara, untuk macam-macam jangan kau tinggalkan, kejar terus. Sebab cita-cita itu belum tercapai dewasa ini. Karena itu selama masih ada kesempatan, usahakanlah supaya cita-cita lingkungan Indonesia tidak tenggelam pulau-pulau kita oleh climate change, itu perubahan iklim, oleh sea level rise, oleh naiknya laut. Karena kalau Indonesia tenggelam, yang tenggelam adalah anak cucumu. Maka ilmu yang ada pada dirimu, usahakan untuk menyelamatkan anak cucu dan generasi mudamu. Tanah air Indonesia tidak boleh menjadi korban perubahan iklim, kenaikan suhu laut, kenaikan muka laut. Indonesia harus tetap berkembang dalam keadaan dengan berkat usahamu. Demikian. Jadi Prof, kan 2024 nanti ada pemilihan presiden. Ya. Kalau saya mencalonkan Prof menjadi presiden, Prof siap ya? Ya, tidak mungkin. Saya mesti tahu diri bahwa badan ini sudah tidak lagi sempurna. Kuping sudah pendengaran kurang, mata sudah mulai kabur dan sebagainya. Jadi kita harus tahu diri apa kemampuanmu, dan kesanggupan kemampuanmu itulah yang membatasi gerak-gerik perjuanganmu. Jangan kau melewati kemampuan diri fisikmu. Ya udah, ya jadi gagal dah saya mau calonkan Prof. Sebab nah, Mahathir bisa waktu itu umur 90. Ya. Mahathir itu 92 sekarang. Makanya. Ya, udah 92, 93 aja gitu kita. Tapi coba lihat, fighting spiritnya itu tinggi. Dan fighting spiritnya itu menyebabkan beliau hidup bercahaya, bergerak dinamis itu. Ya, tapi Prof. Emil Salim juga bercahaya. Oh. Ya, itu karena Bung Jalo mengajukan pertanyaan yang merangsang jawaban yang bersemangat. Aduh, ya Prof. Ya, tapi begini, Prof. Ya. Sekarang ini terus terang saya tidak punya masalah terhadap pembangunan berkelanjutan karena saya termasuk warga Indonesia yang
bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa ini. Tetapi tidak semua orang seberuntung saya, Prof. Ya, Yaitu masyarakat adat. ya, Masyarakat adat itu kasihan sekali, Prof. Mereka ya, itu disingkirkan untuk pertambangan, untuk apa? Untuk hutan, untuk semualah. Pokoknya mereka itu dianggap sampah, harus menyingkir demi atas nama pembangunan. ya, Nah, menurut Prof bagaimana, Prof? ya. Begini Pak ya, saya ini lahir tahun 30-an sebagai orang Minangkabau Wah, yang berlaku dalil adat Bakambang jadi guru. Jadi sejak kecil saya oleh orang tua diajar bahwa alam ini yang menjadi dasar pengatur adat, alam ini mengatur masyarakat adat, dan alam ini adalah guru, gurumu. Kau belajar dari alam ini. Maka waktu kecil kami harus belajar silat Minangkabau. oh ya, oh, Dan silat Minangkabau itu oleh guru yang sudah bisa berhak mengajar jika sudah bertemu dengan harimau. Jadi guru pengajar saya, apa? dia mencari di hutan, di bukit-bukit macam-macam harimau. Maka di atas bukit ada harimau yang mau menerkam dan dia ada di bawah. Itu ujiannya bagi sang guru itu. Dan dia berkata pada kami sebagai murid-muridnya, kau harus perhatikan satu, mata harimau, dua, bahu harimau. Jika mata ada semacam mengkilat dan bahu itu bergerak, berarti harimau itu melompat. Dan ketika melompat, kau jangan berdiri, kau berbaring, tendang dengan kakimu kemaluan dari harimau itu. Jadi untuk pembelanya itu kemaluan harimau ditendang itu. Oke, Dan pada momen melompat itu yang sangat strategis. oke, Kilatan mata, bahu dari harimau, terus dia tiarap, itu dia jadi kakinya ke atas menendang kemaluan harimau, harimau jerit tersentak karena kesakitan, lari. oke, Guru itu lulus menundukkan harimau, berhak menjadi guru silat Minangkabau saya. oke. Dan saya belajar dari dia. Maka selalu dia bilang, apapun yang kau lakukan, berkelahi dengan orang, perhatikan mata dan bahu. Bahu tanda gerak, mata ada kilat, dia ada maksud itu. Ya. Dua itu kau perhatikan kalau mau berkelahi dengan orang. Itu Oke. kira-kira begitu. Oke, Nah, hubungannya dengan masyarakat adat. Jadi sebagai anak kecil sudah belajar alam takambang jadi guru yang menjadi dasar masyarakat adat. Oke, Maka masyarakat adat itu kuncinya adalah keserasian alam. Jadi masyarakat adat jangan dibunuh. ah, Jadi yang ada di Maluku kebiasaan ya, untuk memelihara alam, ada satu peristiwa kau tidak boleh menangkap dan macam-macam tanaman, pohon dan ikan macam-macam. Ada sebabnya, yaitu karena alam sedang bertelur, berkembang biak, dan terjadi peristiwa tersebut. Nah, kebiasaan itu menyebabkan alam di Maluku tetap utuh walaupun keadaannya sulit gitu. Jadi adat itu belajar supaya kita menerapkan hukum alam di dalam kehidupan. Maka masyarakat adat adalah informasi yang hidup serasih dengan alam. Itu Pak. jadi jangan masyarakat adat itu kita basmi habis ya. Kalau enggak, kita enggak bisa lagi berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Betul, betul. Oke. Jadi andai kata pihak pemerintah itu menggusur masyarakat adat,
adalah benar kalau kita mohon kepada pemerintah untuk tidak menggusur masyarakat adat. Keliru kalau menggusur. Ah, Karena masyarakat adat punya wisdom. yes. Makanya perlu, coba perhatikan, suku-suku kita terasing yang ada di hutan macam-macam, tidak terkena COVID. Yes, iya, Tidak macam-macam. iya, iya, betul. Wisdom apa yang ada mereka miliki? Kok tahu tidak boleh berkumpul, tidak boleh macam-macam dan sebagainya. Tidak ada vaksinasi orang suku terasing, tidak ada itu. Nah, demikian suku Baduy, tidak ada itu terasing, tapi tidak ada COVID itu. Jadi ada sesuatu wisdom dari masyarakat itu yang harus kita pelajari, pahami. Jangan anggap enteng wisdom mereka itu. Suku Kampung ya, di Jambi ada suku yang kemudian dia itu pakai panah untuk berburu. Panah itu ujungnya adalah dia taruh racun. Sehingga dalam jarak yang ini walaupun tertusuk itu bisa mati yang nyanyi panah itu. Tapi ujung racun itu sekaligus menjadi obat. Jadi kalau ada luka dalam dosis yang enteng, luka itu menjadi sembuh dengan racun yang dia pakai dalam dosis banyak untuk membunuh binatang macam-macam. Wisdom itu menemukan racun yang bisa membunuh binatang buas, tapi dalam dosis bisa menjadi obat menyembuh penyakit. Otak dari masyarakat adat yang belajar dari alam. Ya, terima kasih sekali, Profesor Emil Salim. Nah, tapi teman-teman saya yang pengusaha itu selalu menganggap bahwa perhatian atau kepedulian terhadap masyarakat miskin dan terhadap masyarakat adat ini itu menghambat. Jadi kita mau membangun suatu pertambangan di satu lokasi. Nah, tapi di situ ada masyarakat adatnya. Nah, masyarakat adatnya ini kemudian kalau mengusir harus memindah, terus keluar biaya, terus macam-macam lah. Sampai akhirnya bahkan ada masyarakat yang bertahan tidak mau pindah dari sana. Nah, menurut Prof, sebaiknya sikap dari pemerintah ini berpihak kepada investor atau berpihak ke masyarakat adat. Dua-dua ini jangan dipertentangkan. Investor memerlukan informasi tentang sumber daya alam lokal, apa yang boleh atau tidak boleh, apa yang tersembunyi di dalam bumi atau dan sebagainya. Investor perlu hal itu. Adat perlu bahwa investor itu bisa mensejahterakan tapi tidak merusak rumah lingkungan alam. Jadi kepentingan investor sama adat bukan A versus B. Investor bisa berkembang dengan wisdomnya masyarakat adat. Masyarakat adat bisa menikmati manfaat dari investor dengan membantu investor agar sesuai dengan aturan adat di masyarakat itu. Jadi kecenderungan saya jangan pertentangkan investasi dengan masyarakat adat. No, keliru itu. Investor perlu wisdom dari masyarakat adat. Dan masyarakat adat perlu income, kesempatan kerja atau kenaikan kesejahteraan dari investor. Jadi please jangan hadapkan A versus B. A harus bersama B. Karena yang kita bangun adalah tanah air.
Dan tanah air milik investor dan milik adat. Sama-sama di bumi yang sama ini. Kalau gitu ya saya menyesal Prof nggak mau dicalonkan jadi presiden ya saya menyesal itu Jadi ya apa saya punya teman nih budak yang meninggal yang mengembangkan valve di nikel di Sulawesi itu. Dia mengembangkan, tapi visinya bagus sekali. Kembangkan untuk listrik dia bentuk semacam waduk, tapi sekaligus untuk irigasi sawah dari masyarakat. Sehingga investor dia itu adalah investor yang tidak musuh, malahan mensejahterakan. Dan nikel itu sekarang namanya Vale sekarang, tapi nikel itu tumbuh berkembang. Beliau meninggal muda, tetapi jasa beliau saya ingat betul. Kita investasi ini bukan menghasilkan barang, tapi memakmurkan masyarakat. It's the human factor yang penting dari barang itu. Dan beliau pola pikir itu yang saya lihat penting sekali difahami oleh investor, bahwa pembangunan bukan membangun nikel, tapi membangun masyarakat yang bisa mensejahtera dengan nikel itu. Itu loh Pak. Ya, Prof, dan sebetulnya apa yang Prof ucapkan itu sudah dilakukan pemerintah Amerika Serikat yang terkenal kapitalis sekali itu yang mengutamakan profit di atas segala-galanya. Tetapi pemerintah Amerika Serikat itu ternyata belakangan ini kalau mereka menggunakan tanah yang dihuni oleh masyarakat pribumi, yaitu American Indian, kemudian mereka bermusyawarah mufakat dengan masyarakat itu. Kemudian kalau mereka membangun suatu industri apapun, selalu masyarakat ini mendapat ikut royalti, mendapat profit juga bersama dengan para investor. Jadi sebetulnya apa yang Profesor Emil Salim tadi nyatakan itu bukannya sesuatu yang tidak mungkin, tetapi adalah sesuatu yang sudah terbukti mungkin. Masalahnya tinggal mau atau tidak. Nah, di situ kalau mau pasti bisa. Tapi ya demikianlah Profesor Emil Salim, kalau bicara dengan Anda itu saya selalu merasa terharu dan merasa hormat sekali kepada kearifan Anda yang Anda peroleh panjang hidup Anda tadi, dan tadi juga pengakuan Anda waktu diangkat oleh Pak Harto untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Anda tidak malu mengakui bahwa Anda itu tidak mengerti lingkungan hidup. Nah, kalau saya boleh tanya, Prof. Emil Salim kan kenal dengan Pak Harto. Bagaimana Pak Harto kok bisa punya, beliau kan seorang militer, ya, beliau kok bisa punya kearifan seperti itu? Menurut Prof. Emil Salim bagaimana itu? Sebetulnya yang saya kenal Pak Hartonya, deep down di dalam hati beliau adalah anak desa. Dan beliau bangga menjadi anak desa. Beliau selalu berkata, kalau kita ngomong itu ya, saya ini anak desa itu. Jadi kalau makan itu ya, jadi makan jagung rebus atau ubi rebus itu nikmat, itu lebih nikmat dari roti misalnya gitu. Tapi betul-betul beliau itu merasa apa itu ya, bagian dari desa.
Maka masyarakat desa, apa kewajiban pembangunan masyarakat desa, sekolah impres desa, irigasi desa, pangan desa menjadi prioritas dari hatinya, bukan sloganistis. Jadi Oh, ya. beliau manusia, saya tangkap betul pakai bintang macam-macam sebagai militer, tapi hatinya adalah desa. Sehingga program-program yang Bung lihat, program impres desa, swasembada pangan, jalan-jalan desa, kemudian pendidikan di desa, macam-macam itu mencerminkan hal itu. Dan beliau paling senang kalau pergi berperiksa di desa-desa itu. Jadi bahagia beliau tinggi adalah ketika bisa membuktikan masyarakat Indonesia bisa swasembada pangan. Iya. Dengan program Impres Desa, dengan program BIMAS, bimbingan massal, dan sebagainya. Jadi itu yang saya tangkap dari beliau. Memang pakaian, topi, macam-macam militer. Tapi hati adalah anak desa. Bagaimana, kan Pak Harto kan orang Jawa, Anda kan anak Minang, kemudian sekolah ke Amerika. Kok akhirnya beliau bisa memanggil Profesor Emil Salim untuk kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia? Itu riwayatnya bagaimana, Prof? Kuncinya adalah orang tua, ayah dan ibu. Bung mesti mengerti, ibu saya tidak pernah sekolah. Beliau dari Kota Gadang. Dan sebagai perempuan Kota Gadang, tidak bisa ke sekolah SD. Maka beliau tidak belajar, tidak tahu huruf macam-macam. Beliau hanya tahu agama, itu satu. Dua, dari ayah saya, semangat belajar ditumbuhkan karena kita waktu di Banjarmasin, saya umur 8 tahun, masuk ke Europese Lager School, sekolah Belanda, dan kemudian sebagai anak yang berkulit coklat, ketika habis main kasti bersama teman-teman Belanda di Banjarmasin, setelah habis pertandingan, semua kita masuk ke Sociëteit de Kapel, Sociëteit Belanda, di tepi Barito, di kota Banjarmasin. Semua anak Belanda masuk, saya ditahan. Karena saya kulitnya kulit coklat. Teman-teman menarik. Tapi penjaga tetap bilang tidak boleh. Teman-teman tidak mengerti kenapa. Ada papan pengumuman. Verboden toegang for inlanders and honden. Dilarang masuk untuk pribumi dan anjing. Saya terus terang 8 tahun tidak mengerti politik, lari ke rumah, bertanya pada ayah, mengapa saya tidak boleh dengan teman masuk Sociëteit de Kapel? Ayah kemudian bercerita, kita ini dijajah. Tanah air kita ini tidak punya kita. Kita itu pribumi kelas ketiga di dalam masyarakat. Kelas 1 Europeanen, kulit putih. Kelas 2 Vreemde Oosterling, orang kulit kuning. Kelas 3 Inlanders. Maka ayah berkata, kulit kita memang bisa coklat, tapi otakmu tidak berbeda dengan teman-teman lain. Karena itu tunjukkan bahwa otak walaupun kulitmu coklat,
otakmu lebih cemerlang dari mereka. Dua ini, Pak. Ayah yang mendorong, ibu yang tidak mengalami pendidikan, tapi punya agama. Dua dorongan ini mendorong saya memberikan niat mengoptimalkan otak, akal, pikiran, ilmu setinggi mungkin. Nah, kok Pak Harto bisa kemudian tahu Anda, kenal Anda? Bagaimana? Kok Pak Harto di Ya, Jakarta, kan Anda sekolah ke Amerika, ya waktu Berkeley. Nah, kok beliau akhirnya bisa tahu, oh ini ada orang namanya Emil Salim. ya. Kemudian Emil Salim saya pakai menjadi menteri saya, itu bagaimana? Ya, jadi saya merasa itu sebagai satu kewajiban bahwa ada kesempatan sekarang untuk membuktikan bahwa inlander Indonesia ini tidak lebih rendah dari frame the Oosterling, Cina, Jepang, macam-macam, maupun dari Eropeanan. Ya. Jadi ketika berkembang, kalau ada rapat internasional, ada kulit-kulit putih, pasti saya angkat tangan untuk bicara. Mau membuktikan ikilo inlander Indonesia yang bisa menentang kalian di dalam perbincangan-perbincangan macam-macam itu. Jadi ada api itu di dalam diri kita. Nah kok Pak Harto akhirnya bisa kenal Emil Salim? Pak Harto bisa kenal Emil Salim bagaimana? Waktu kita berlima itu mengajar. Kami itu mengajar di Fakultas Ekonomi, tapi juga mengajar di staf komando Angkatan Darat. Di satu ada Tri Sutrisno, ada Pak Yusuf yang kemudian jadi Menteri Perindustrian. Ada banyak teman masih muda mereka dan menjadi ya seperti murid lah pengajaran. Kita mengajar berlima, Wijoyo, Aliwardana, Subroto, Sarli, dan saya. Yang menarik adalah kami menginap di asrama, di tempat penginapan bersama dengan para perwira-perwira ini. Malam hari kita diajak diskusi mengenai keadaan pembangunan dunia dan sebagainya, tanah air dan sebagainya. Pertemuan malam hari di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung. Soeharto, salah satu komandannya berkata, di ruang ini kalian bebas bicara. Sebab di luar itu agak susah. Di luar ini kau bebas bicara. Apa, what is wrong di dalam tanah air pembangunan kita? Nah, maka kita bercakap-cakap dan kita pakai ilmu pembangunan itu dan sebagainya. Nah, dari sanalah terbentuk ikatan dan yang kemudian menjadi Jenderal Yusuf, kemudian menjadi Tri Sutrisna, kemudian menjadi banyak-banyak pemuka-pemuka pemerintahan. Tapi melalui sekuat itu kemudian kita diperkenalkan ke Pak Harto. Ya, itu memang kehendak ilahi. Prof, waktu yang membatasi saya sih kalau mau ya, sampai kayak wayang kulit gitulah ya, cuma sampai besok pagi. Tapi waktu yang membatasi. Apa yang menurut Prof yang belum saya tanyakan, tapi menurut Prof perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia tentang pembangunan berkelanjutan di tanah air udara tercinta kita ini. Silakan, Prof. Indonesia terkaya di dunia dengan tropical resource, tropical forest. Kita khatulistiwa, matahari di atas kepala kita. Kita tidak ada musim dingin dan sebagainya. 2 musim hujan dan kering. Kita diapit 2 lautan besar.
Lautan India dan Lautan Pasifik yang mengalir mengisi dengan ikan-ikannya di tanah air kita. Kita adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati terkaya di dunia. Mengapa kita miskin? Karena akal, otak, pikiran, rasionalitas, ilmu, sains, teknologi kita tertinggal. Karena itu, kunci pembangunan kita, terutama generasi muda yang sekarang masih umur 15 tahun ke bawah, kuncinya adalah sains, teknologi, engineering, mathematics, dan humaniora. Kuasai ini. Tanpa ilmu, kau tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam. Tanpa ilmu, kita bergantung pada orang asing untuk investasi. Tanpa ilmu, kekayaan alam tidak bisa kita manfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Tetapi celakanya ada COVID menghantam kita punya belajar tatap muka. Tidak bisa belajar dari rumah. Kemudian dengan belajar di rumah perlu ada listrik, perlu ada telekomunikasi, digital ekonomi, dunia berkembang kepada teknologi artificial intelligence, otak artificial, industri 5 dan sebagainya. Kita mesti kejar itu walaupun kita masih rendah teknologi engineering kita itu. Kita mesti tancap gas dalam 2022 ini ke 2045. Kalau kita tidak bisa mencapai lepas landas 2045 dengan akal otak pikiran anak muda kita, habis kita dihantam oleh persaingan dunia. Maka hai anak muda, belajar, 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 kejar ketertinggalan agar Indonesia jaya di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka. Nah, ini ada pertanyaan, saya bacakan Prof dari pendengar. Saya Agus Sutoyo dari Perpustakaan Nasional. Bagaimana pandangan Prof. Emil Salim terkait dengan meliterasikan lingkungan hidup kepada generasi muda? Jadi saya ulang, ini pertanyaan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Bagaimana pandangan Profesor Emil Salim terkait dengan meliterasikan lingkungan hidup kepada generasi muda? Silakan, Prof. Penting literasi, tetapi lebih penting adalah kemampuan anak muda bisa membaca literasi lingkungan. Karena itu, kunci adalah kau anak-anak muda. Tamatkan SMP, SMA setinggi mungkin. Masuk ke universitas sejauh mungkin. Kejar artificial intelligence, digital economy, sains, teknologi, engineering, matematika, dan humaniora. Kejar itu setinggi mungkin. Kita ketinggalan dengan Singapura. Kita ketinggalan RRT. Padahal otak kita tidak jauh beda dengan otaknya anak-anak Singapura. Kuncinya adalah belajar, belajar, belajar. Jangan berhenti belajar. Kejar. Hanya dengan ilmu bisa kita menang di 2045. Merdeka! Terima kasih Prof. Kami nggak punya apa-apa. Kami nanti akan mengirimkan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Emil Salim yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio dengan tema pembangunan berkelanjutan demi tidak merusak alam dan tidak menyengsarakan manusia. Tepuk tangan untuk Profesor Emil Salim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.